Dengan adanya permainan agresif harusnya yang bisa dimaksimalkan dengan munculnya Hilda di tangan dari Baloyski. Tapi perlu diingat, Super Ken di sini menggunakan Fredrin tidak dengan Assassin. Iya. Kalau misalkan emang mau diganggu, dia malah bisa jadi putar balik karena efek tahunnya itu loh. Benar, hanya saja kan ada trigger terhadap retribution ya. Betul. Trigger terhadap retribution itulah yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah informasi lagi ke rekan-rekannya. Namun sekarang ada beberapa pergerakan di bagian bawah. Lapu-Lapu versus Esmeralda. Dan buat kalian nih ya, persen. Enak Oke. banget. Enak banget. Masih ada hari terakhir tapi kita lihat gimana Jananya sehingga belum dapetin level 4-nya. Dan Kadera yang memang cukup dipres abis-abisan. Ki yang langsung ngebabysit ke arah Sakennya. Dan selain MPL Date, besok adalah hari terakhir di regular season. Playoff tiketnya juga udah bisa dibeli. Tapi Grand Final sold out dalam 5 menit. Waduh, Grand Final sold out dalam 5 menit. Udah nih Grand Final nih. Dan sekarang ada pertempuran di bagian bawah. Coba lihat Super Ken-nya sepertinya mulai terkurung. Tapi ada pergerakan di mana Moreno hadir. Ada Energy Impede dan juga Curse of From. Malan Baloyski langsung menghilang. Jana Kitty harus mundur dengan satu Mortal Coil yang dia milikin. Dan lihat gimana Super Ken bisa nahan diri di depan. Berikan damage yang besar sehingga satu player dari Geek Slate mereka berhasil untuk dieliminasi. Meanwhile in the bottom lane kayaknya masih ada war yang terjadi. Wow, Sorizo terlalu dalam. Jana Kitty mencoba untuk maju tapi ternyata coba lihat. Sakit banget dan Jana Kitty berhasil terkena satu tetesan terakhir. Amin Parsyanya langsung menghilang pula di area tersebut. Hanya saja Super Ken masih ingin tetap berada dan bisa mendapatkan lagi karakter tersebut. Hanya saja Super Ken malah terkurung sendirian dan benar. Super Ken-nya berhasil langsung dihancurkan. Baloyski masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Masih dikejar lagi dengan wing by wing. Mau pergi ke arah mana malah Aboynya yang menjadi korban. Dan ini pertukaran yang mahal banget pastinya. Flicker dikeluarkan tapi di-trade dengan ada satu nyawa pertama yang terpick off dari Aboy. Tapi ini dia Talents Prediction 40-60 masih didominasi untuk Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat di arah top lane pressure yang besar. Saken satu level di atas Kadera. Membuat dari Kadera sendiri ini cukup sulit untuk bisa mendapatkan level yang maksimum apalagi di menit yang ketiga. 1200 net worth. Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mengungguli. Yep. Oke. Jana Kitty menampakkan wujudnya di area River Baloy. Coba lihat. Ngusir KYY sampai ke belakang. Tapi hati-hati bisa aja tertarik. Dan juga ada Asura Aura. Saken. Akankah dia bisa selamat? Namun ternyata untuk kali ini Decimet mau dikeluarkan. Decimetnya sudah langsung nancap ke dalam tubuh dari Saken. Yap. Walaupun sebenarnya di belakang ada follow up dari Feeder Ice Strike ya. Tapi nampaknya masih belum memberhentikan pergerakan dari Geek State untuk numbangin Saken untuk pertama kalinya di arah top lane. Dan bahkan sekarang Kadera yang sudah coba untuk langsung dirotasikan, coba untuk dibantu. Memberikan sedikit pressure balasan yang didapatkan oleh Bigetron Alpha. Tapi sejauh ini dari kedua explainer masih coba untuk saling cut terlebih dahulu. Weh, ketemu dong mereka di area tersebut. Baloyski, coba lihat Super Ken-nya langsung terpojok. Efek tahunnya akan langsung masuk ke arah mana. Tapi Baloyski-nya masih berhasil selamat. Ada Kadera yang mulai hadir tapi semuanya langsung mundur teratur mendadak. Mereka bertemu di tersebut. Asura Aura Decimetnya. KYY tercolok. Kayaknya mau recall tanpa sadar ternyata ada yang hadir di situ. Kadang memang suka nggak sadar. Kapanpun tuh bisa datang tanpa kita ketahui. Iya, ini benar-benar gimana ya? Gak tahu dia. Dikit lagi loh tadi, tapi Asura Auranya connect langsung disikat. Dan lenyaplah sudah, namun untuk sekarang mereka punya setup kontrol terhadap area turtle tersebut. Langsung lompat ke bagian belakang, tapi looknya malah langsung menghilang. Sorizo lompat aja ke bagian depan, ada satu pergerakan dari Kadera. Akankah dia mau terbang? Dan benar saja Kadera udah langsung mengeluarkan crossbow tank. Hanya saja sekarang pergerakannya jauh ke bagian belakang. Rekan-rekannya terkurung di bagian depan, langsung dikeroyok habis-habisan. Hildanya dikeroyok dan hilanglah sudah beberapa pemain dari Kickslat. Walaupun sebenarnya Sorizo tadi terkena crossbow of tank. Tapi dia masih bisa bertahan dan ini akan menjadi keuntungan besar 3 player terpick off dan dapetin turtle Bigetron Alpha unggul. Walaupun dari segi emblem kita bisa intip juga perbedaan yang dibawakan dari kedua belah roamer. Yep. Ki memaksimalkan dari cooldown reduction-nya dengan adanya hybrid dragon yang dipilih membuat diri dia pastinya lebih sustain lagi untuk bisa menerima damage dari Baloy. Aduh Kadera, dan Kadera benar-benar menjadi pusat perhatian dari Moreno di mana barusan
Feather Ice Strike-nya connect dan menimpa habis-habisan ke arah Kadera. Yap, dan ini menjadi keuntungan besar lagi dan lagi untuk Bigetron Alpha. Gimana? Satu outer turret di top udah mulai tercicil. Oke, satu hit terakhir masih berhasil kabur dengan adanya sprint yang memang dia pop up dan selamat Baloy. Masuk ke dalam rerumputan, ada regen HP yang dia milikin dan itemnya in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat juga gimana dari sosok Sorizo sekarang menjadi frontliner dengan adanya Enchanted Talisman yang membuat skill demi skillnya bisa di-spam terus menerus. Still like flats yang akan menuju ke arah Dominance Ice nantinya. Menjadi sosok terdepan untuk Bigetron Alpha dan ini pun menjadi satu hero signature untuk Sorizo sendiri. Yep. Dengan buff yang didapetin untuk Esmeralda, akhirnya dimunculkan kembali. Namun untuk sekarang ada sebuah backupan yang terus-terusan juga dibelikan oleh Baloyski terhadap One. Coba lihat dia mulai maju ke bagian depan. Di bagian belakang ada sandwich yang akan diciptakan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken-nya sudah mulai maju ke bagian depan. Baloyski masih belum bisa mengantarkan damage yang jauh lebih besar lagi. Malah dirinya yang kehilangan cukup banyak HP. Tapi di area atas outer turret-nya lenyaplah sudah. Yap, dan ini menjadi satu kesulitan lagi di mana Kadera harus mencari farmingan dari mana. Karena outer turret udah keluar walaupun ada conceal tadi keluar dari kajanya Ki, Yep. tapi nampaknya masih belum bisa mempick off satu target yang dituju. Bigetron Alpha lebih memilih untuk mendapatkan perfect turtle untuk Super Ken. Wah, Sorizo tuh numpang lewat, numpang lari, mau kemana? Akankah dia bisa selamat di mana untuk Sorizo? Ada 1, 2, 3, 4 player yang harus berada di area tersebut untuk bisa mendapatkan Sorizo sendirian. Sorizo? Tapi Sorizo-nya masih bisa bertahan. Wehe, crossbow of tank harus dikeluarkan dan harus dicolok dengan Decimate. Tapi itu lama banget. Aboynya keculik, outer turret di arah tengah hilang. Buying time yang bener-bener mahal banget dan lama banget. Walaupun memang Sorizo berhasil untuk ditumbangkan, tapi banyak objektif yang bisa dikantongin dan result skill yang keluar dari Geekslate. Dan ini menjadi sebuah dominasi kembali loh. Ini kembali lagi dimiliki oleh Bigetron Alpha, 5.100 jarak yang sudah tercipta. Belum ada satu objektif pun yang diambil oleh Geekslate. Outer turret lengkap, atas, tengah, bawah. Wah ini berbahaya sih, walaupun sebenarnya Jana masih coba untuk dapetin mirroring ya yang dilakukan. Coba untuk mendapatkan kembali dari segi farmingannya. Sekarang Demon Hunter Sword udah diamankan oleh Kadera. Tapi balik lagi, momentumnya masih belum tercipta karena yang dari tadi makan damage dari Kadera adalah Sorizo. Dan di saat Sorizo itu tumbang, tapi banyak banget objektif yang bisa didapetin sama Bigetron Alpha. Yep. Nih lihat, ada satu orang kaya akan langsung ditarik, ternyata tidak, masih ditahan oleh Hengki, oleh Kayaye Super Ken. Nahan badan bagian depan, level yang sangat jauh jaraknya, level 8 berbanding level 12. Yap, ini benar-benar gap yang terlihat sangat-sangat besar ya, celah besar. Jauh banget. Di 8 menit pertama. Udah nggak ada outer turret yang berdiri. Dan bahkan lihat dari Bigetron Alpha turretnya masih belum tersentuh sama sekali. Gak ada objektif yang bisa mereka kantongin. Wah, nih Feather Ice Strike-nya udah mulai langsung dikeluarkan begitu saja. Efektornya langsung aja memberikan damage yang begitu menyakitkan. Coba lihat Moreno, wings by wing, tapi tidak. Dia landing lagi di area tersebut. Tapi tempat yang berbeda, Sorizo memancing Kadera untuk langsung maju saja. Ada satu swallow pad yang memang sudah connect, dikejar terus-terusan, sprint dikeluarkan. Hanya untuk sekarang, One lebih diperkecil lagi dari jarak ultimate-nya. Dan dia nahan banget sih. Gak mau ngehempasin crossbow of tank terhadap Sorizo. Tapi lagi-lagi Geekslate gak bisa ngekontes, jadi mau coba untuk dapetin Wah, connect objektif. lagi dong dan waktunya. It's time to fly. Dan Sorizo Kadera? benar-benar menghilang, tapi Kadera Di flicker. harus merasakan akibatnya dengan Feather Ice Strike plus flicker. Tapi ditarik lagi, satu orang berhasil langsung masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Alboy masih bisa selamat. Dan Kayaye mau pergi ke arah mana? Di mana untuk Jana Kitty dengan satu lagi Mortal Coil mulai maju ke bagian depan. Ada Moreno di area tersebut. Moreno dicepat dengan Asura Aura dan ada Decimate langsung aja menghilang di area tersebut dengan satu blade abu dan juga dominan ice yang dimiliki oleh beberapa player, dimiliki oleh Geekslate dan juga Saken diketok dengan pedang segede pengeluaran dimiliki oleh lapu-lapu. Menghilanglah sudah dirinya di area tersebut. Yap, tapi nggak berhenti sampai situ karena lihat Baloy yang bakal coba untuk makan damage lagi. Pressure water mulai dibuka dan bahkan Baloynya berhasil untuk ditumbangkan di tangan Bigetron Alpha. Lord yang berjalan di arah top lane. Masih Lord yang belum ter-enhance, tapi sabar sedikit. Sabar ya. Sabar dulu. Nah, biasanya nih kalau kayak gini nih MVP by Om kameramen kita nih. Nah, tapi nampaknya gamenya sudah kembali
berlanjut. Yep. Pressure yang sekarang sudah dipegang dan dikendalikan oleh Bigetron Alpha dengan adanya Lord yang berjalan di arah top lane harus dihadang sedemikian rupa dari Geekslate. Yap. Feather Ice Strike udah keluar, coba lihat Kadera sekali kena tetes, darahnya sisa segitu loh. Dan Lordnya masih bisa ditahan. Dengan adanya lagi satu reward malfunction di area tersebut membuat beberapa pemain dari Bigetron Alpha nggak bisa terlalu dalam untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Geekslate. Walaupun sebenarnya satu Lord yang belum enhance bisa dipaketkan dengan inner turret dan juga pastinya ini bakal seru banget kalau misalkan mereka spam dari stiker-stiker Yo, tim ay. MPL karena masih ada sampai 30 Juni. Bukan main sampai 30 Juni guys. Super Ken, Sorizo menjadi beberapa palang pintu tapi ternyata Looknya menjadi korban di area tersebut. Federasi langsung dikeluarkan begitu saja. Jana Kitty masih bertahan di bagian depan. Ada Kadera dengan attack speed yang udah mulai mumpuni pun hadir. Tapi di tempat yang berbeda. Heavy crossbow, basic attack-nya apabila digabungkan ini tidak perlu menunggu dari ultimate-nya. Berbeda dengan One kan? Iya betul, itu dia. Apalagi bisa ngehit sambil jalan ya kan. In-game equipment by Dunia Games kita bisa intip dengan critical yang dipilih untuk Saken dengan Windtalker, Berserker Fury. Dan dia secure dirinya tidak hanya dari Steel Lake Plates, Wind of Nature yang nantinya akan bisa menghindarkan crossbow of tank yang terlepas kepada tubuhnya. Sehingga dari Bigetron Alpha dalam keadaan yang unggul dari perbedaan atribut dan bahkan Sorizo sekarang makin berani lagi dengan Winter Trancheon. Sorizo sekarang punya Winter, dia maju, dia mancing One pun udah enak banget. One terbang ke atas, One terbang dengan crossbow of tank ya dia gas dengan Winter. One hanyalah hero yang berterbangan tanpa arah jadinya di atas Bu. Terbang ke sana kemari ya. Tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Tapi dari Lord yang sudah muncul kembali, Lord yang kedua dari kedua belah jungler sedang melakukan setup posisi masing-masing. Coba untuk nge-poke sedikit demi sedikit, tapi lihat Sorizo yang menjadi distraktor utama. Jana Kitty sendirian loh. Ditarik sekarang dengan satu Divine Judgment yang masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Oke, Kadera mundur lagi mencoba untuk menggocek dengan satu pergerakan tadi dari Kadera, satu tetes doang loh, darahnya hilang segitu loh. Yap, dan itu kelemahan juga dari One dia nggak punya escape ability. Dengan adanya Feather Ice Strike yang punya area of effect besar. Lagi-lagi sebenarnya aku juga ngeliat Sorizo yang mencari informasi sebanyak-banyaknya. Karena di saat tadi dia mancing di arah mid dan ada 4 player dari Geekslate, key-nya langsung fokus Divine Judgment ke arah Jana. Yap, pokoknya siapa yang kelihatan sekarang akan menjadi korban dari Kaja. Lord akan hadir dan masuk dari atas. Benar-benar belum ada objektif, tapi coba lihat dari retailnya udah hampir penuh loh. Dia punya Malefic Roar loh. Sekarang Malefic Roar dia udah punya heavy crossbow, sekalinya mana ini bukan ketancap. Wow. Meledak Ibu. Wait, bahkan di sini dari Ki dan juga Super Ken udah secure 2 Immortal. Dia bakal Immortal. coba untuk maksa game ini selesai dengan Lord Enhance ini. Yap, mumpung One-nya juga masih belum capable untuk bisa melakukan sebuah pergerakan dengan crossbow tanknya. Namun di bagian bawah ada 1, 2, 3 hero di atas. Lordnya masuk, Kadera terfokus untuk bisa menghilangkan Lord tersebut. 2 Athena Shield langsung menjadi milik pemain dari Bigetron Alpha. Tapi baru saja ada konsel langsung dikeluarkan, siapa yang akan menjadi korbannya. Karena sekarang mulai maju untuk pergerakan dari Kayeye. Satu orang berhasil langsung diamankan, sementara Luke-nya coba lihat ngaca-ngaca di bagian belakang. Tapi ada satu Immortal yang mulai pecah. Super Ken-nya berhasil kabur dari tersebut dengan Immortal yang belum pecah di dalam tubuhnya. Dan baru saja wipe out pun menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan harusnya mereka akan mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan menutup hari ini dengan skor 2-0. 2 poin tanpa balas. Bigetron Alpha berhasil untuk menghambat langkah dari Geekslate untuk melaju ke upper bracket. Bigetron Alpha dengan pick off yang dibawakan Sorizo yang menjadi sosok terdepan membuat Bigetron tidak terkalahkan di match penutupan. Ini tebel banget masalah tadi. Sorizo, Fredrin, Super Ken. Sorizo tadi pakai Esme, Super Ken pakai Fredrin. Kaja udah fix ganggu, ya kan?